pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Irene Siloi, Pendeta Jemaat di GPIB Bethlehem Sungai Ambawang, melayani di 3 pos, Immanuel Bengkarek, Sahabat Berinang, dan juga Tua Jubata Seplai. Pada pagi hari yang indah ini saya akan memimpin morning call kita, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan bersama, berdoa bersama, mengawali hari yang baru yang merupakan karunia Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa mengaruniakan kami kehidupan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan untuk mengawali hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami tahu dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik dan penuh kuasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, memampukan kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 42, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, yang menyatakan, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tantangan nyata yang terjadi di dalam hampir seluruh kehidupan keluarga masa kini adalah generasi muda yang kehilangan sosok panutan. Tanpa disadari, kita sedang ada di dalam sebuah krisis. Hal ini terjadi oleh karena perkembangan zaman di dalam teknologi yang sering tidak disaring, bahkan membuat manusia itu menjadi nyaman. Akhirnya ada tercipta gap atau batasan antara orang tua dan anak di dalam keluarga. Contohnya adalah ketika anak jauh lebih nyaman bertanya kepada Google daripada kepada orang tuanya, takut dimarahin gitu kan. Tapi begitu juga dengan sebaliknya, ketika orang tua jauh lebih senang atau lebih nyaman ketika bermain handphone atau gadget daripada mengajak anak-anaknya berdiskusi. Dunia bisa saja membuat batasan-batasan antara manusia dengan manusia di dalam berbagai peran mereka. Tetapi Tuhan itu tidak pernah membuat batasan. Gambaran Nabi Yesaya terkait dengan sosok hamba yang dipilih Allah, yaitu Yesus Kristus, telah dinubuatkannya di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Sosok yang dipegang Allah, sosok yang dipilih Allah, sosok yang diperkenankan Allah, serta diberi karunia roh oleh Allah, akan membawa kebenaran di dalam dunia, menghapus batasan-batasan yang diciptakan oleh dunia. Sosok ini dinyatakan di dalam ketenangan dan kasih yang akan memulihkan dan juga memberikan pengharapan dengan sikap yang setia tentunya kepada Allah. Allah sendiri yang akan memperlengkapi serta menguatkan hambanya ini untuk menjadi hakim sekaligus sosok teladan yang ideal bagi seluruh dunia. Keberadaan ini pun dinyatakan bagi seluruh hamba Tuhan. Kita diajak untuk kembali menatap Yesus Kristus sebagai sosok teladan yang setia, yang tenang, dan juga penuh kasih. Hamba Tuhan tidak hanya pendeta atau presbiter, tetapi sebagai orang percaya, kita pun wajib hidup menghamba untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan adalah anugerah.
anugerah yang dapat menjadi pembaru hati siapapun, anugerah yang dapat memberikan pengharapan untuk menghadapi dunia pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tahu dan bisa melihat sendiri bagaimana situasi dunia pada saat ini, sakit, penyakit, pandemi, kehilangan pekerjaan, dalam usaha dan tanggung jawab, dan juga pergumulan-pergumulan di dalam keluarga lainnya, membuat kita sadar bahwa dunia, jikalau tidak ada di dalam Kristus, maka kita tidak akan memiliki pengharapan. Tapi melalui pembacaan kita kembali dikuatkan, kita kembali diingatkan untuk terus menjalani kehidupan ini di tengah keberadaan keluarga, dengan menjaga relasi kita dengan keluarga, menjaga relasi kita dengan anak dan juga mungkin orang tua, dan juga tentunya dengan Tuhan. Sehingga pengharapan dan kasih karunia daripada Tuhan akan terus melindungi dan juga ada di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Marilah kita memasuki setiap aktivitas kita yang baru pada hari ini dengan terus berpengharapan, terus taat dan setia di dalam kasih sayang Tuhan, sehingga apa yang sudah Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita tidak lain adalah berkat dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, di saat ini Tuhan, ketika kami boleh merenungkan bagian firman-Mu, biarlah kami kembali boleh dikuatkan. Kami yakin dan percaya tidak ada harapan lain di dalam dunia ini selain kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kami terus hidup di dalam pengharapan, ada di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kasih sayang Tuhan tetap melingkupi kami, tetap melindungi kami. Segala saudara-saudara kami di luar sana yang sedang bergumul, sakit penyakit, terkait dengan pekerjaan, usaha, bahkan pergumulan keluarga-keluarga di luar sana, biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan memulihkan setiap keluarga-keluarga ini. Engkau sendiri yang akan memulihkan dunia ini, sehingga kami boleh dapat merasakan sukacita yang diberikan oleh Yesus sendiri. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap keberadaan keluarga kami, anak-anak, cucu, orang tua, bahkan seluruh kerabat saudara dalam setiap hal pekerjaan usaha mereka, juga kehidupan mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan boleh terus membawa kami untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam peran hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami, yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka demikian morning call pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga dan aktivitas kita, dan teruslah hidup di dalam pengharapan.